Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Fadilati Rahayu. Saya merupakan mahasiswa D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya mau meresu materi tentang nifas dan laktasi. Nah, yang pertama, apa itu nifas? Masa nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu. Nah, pengawasan pada masa nifas. Pengawasan masa nifas dapat dilakukan di rumah. Pengawasan nifas di rumah merupakan pengawasan yang tidak khusus diberikan untuk ibu dan bayi yang baru dilahirkan saja, tetapi sesuai dengan asuhan pelayanan kesehatan masyarakat dewasa ini. Pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Ada beberapa penyuluhan yang diberikan kepada ibu nifas. Yang pertama tentang gizi, kedua kebersihan diri atau personal hygiene, yang ketiga istirahat atau tidur, yang keempat pemberian ASI, yang kelima latihan senam nifas, yang keenam hubungan seksual, yang ketujuh keluarga berencana, dan yang terakhir kedelapan tanda-tanda bahaya. Nah, yang pertama gizi. Bidan berperan dalam penyuluhan tentang gizi pada ibu dan suaminya selama masa nifas yang materinya meliputi yang pertama, mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Yang kedua, makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Yang ketiga, minum sedikitnya 3 liter air setiap hari. Anjuran ibu untuk minum sekali setiap kali menyusui. Yang keempat, pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca bersalin. Kelima, minum kapsul vitamin A 200 unit agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Nah, yang kedua, kebersihan diri atau personal hygiene. Anjuran kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Nasihatkan ibu untuk membersihkan diri setiap kali selesai buang air kecil atau besar. Sarankan ibu mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga, istirahat atau tidur. Anjurkan ibu untuk beristirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Sarankan ia untuk kembali ke kegiatan rumah tangga biasa perlahan-lahan, serta untuk tidur siang dan beristirahat selagi bayi tidur. Kurangi istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, mengurangi jumlah ASI yang diproduksi. Kemudian selanjutnya yang keempat, pemberian ASI. Menyusui harus dilakukan segera setelah kelahiran selagi bayi dalam keadaan terjaga. Menyusui segera menaikkan oksitosin yang juga menaikkan involusi pada uterus, juga menaikkan ikatan dini antara anak dan ibu. Bayi harus hanya disusui saja sekurang-kurangnya 4 bulan pertama. Bayi harus disusui sesuai tuntutan kapan saja ia lapar dan tanpa harus menggunakan jadwal. Yang kelima, latihan atau senam nifas. Diskusikan pentingnya mengembalikan otot-otot perut dan panggil kembali normal. Ibu akan merasa lebih kuat dan ini menyebabkan otot perutnya menjadi kuat sehingga mengurangi rasa sakit dan pada punggung. Jelaskan bahwa latihan tertentu beberapa menit setiap hari sangat membantu dengan tidur terlentang dengan lengan samping. Nah, yang keenam, hubungan seksual secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti, dan ibu dapat masukkan 1 atau 2 jarinya ke dalam vagina tanpa nyeri. Begitu darah merah berhenti dan tidak merasakan ketidaknyamanan, aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapan saja ibu siap. Nah, yang ketujuh, keluarga berencana. Idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali. Setiap pasangan harus menentukan setiap kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan tentang keluarganya. Namun, petugas kesehatan dapat membantu merencanakan keluarga dengan mengajarkan kepada mereka tentang cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Nah, yang terakhir atau yang kedelapan, tanda-tanda bahaya nifas. Yang pertama, perdarahan postpartum. Yang kedua, lochea yang berbau busuk atau bau dari vagina. Yang ketiga, subinvolusi uterus atau pengecilan rahim yang terganggu. Yang keempat, nyeri pada perut dan pelvis pusing dan lemas yang berlebihan. Yang kelima, suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat Celcius. Yang keenam, penyulit dan menyusui. Yang kedelapan, payudara yang berubah merah, panas, dan terasa sakit, misalnya bendungan, ASI, mastititis, abses payudara. Nah, selanjutnya tentang laktasi. Apa itu laktasi? Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui, mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi mengisap dan menelan ASI. Berikut adalah gambar payudara nampak depan yang normal dan gambar macam-macam bentuk puting. Ada yang normal, pendek, panjang, dan terbenam atau terbalik. Proses laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Keduanya harus sama baiknya. Pada saat hamil, payudara membesar karena pengaruh berbagai hormon, antara lain estrogen, progesteron, HPL, dan prolaktin. Hormon lain yang berfungsi memperlancar pembentukan ASI atau sintesa protein adalah insulin, kortikosteroid, tiroksin, dan lain-lain. Cara mempertahankan proses laktasi. Cara efektif dalam mempertahankan proses laktasi adalah isapan bayi yang reguler sehingga refleks prolaktin dan refleks ejeksi ASI dapat terus terjadi dan distensi alveolus dapat dicegah. Manfaat mengasihi bagi ibu: mencegah perdarahan pasca persalin dan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula. Hal ini karena hormon progesteron yang merangsang kontraksi otot-otot di saluran ASI sehingga ASI terperah keluar, juga akan merangsang kontraksi rahim. Jadi susuilah bayi segera setelah lahir agar tidak terjadi perdarahan pasca persalinan dan proses pengerutan rahim berlangsung lebih cepat. Yang kedua, mencegah anemia defisiensi zat besi. Bila perdarahan pasca persalinan tidak terjadi atau berhenti lebih cepat, maka resiko kekurangan darah yang menyebabkan anemia pada ibu akan berkurang. Teknik menyusui yang benar. Pengertian teknik menyusui yang benar. Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Pembentukan dan persiapan ASI. Persiapan memberikan ASI dilakukan bersamaan dengan kehamilan. Pada kehamilan, payudara semakin padat karena retensi air, lemak, serta berkembangnya kelenjar-kelenjar payudara yang dirasakan tegang dan sakit bersamaan dengan membesarnya kehamilan. Perkembangan dan persiapan untuk memberikan ASI makin tampak. Payudara makin besar, puting susu makin menonjol, pembuluh darah makin tampak, dan areola mama makin menghitam. Cara pengamatan teknik menyusui yang benar. Apabila bayi telah menyusui dengan benar, maka akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, bayi tampak tenang. Yang kedua, badan bayi menempel pada perut ibu. Yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar. Yang keempat, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Yang kelima, sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Areola bawah lebih banyak yang masuk. Yang keenam, bayi nampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Yang ketujuh, puting susu tidak terasa nyeri. Yang kedelapan, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Nah, yang kesembilan, kepala bayi akan menegadah. Nah, jadi kesimpulan pada materi laktasi kali ini adalah laktasi merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar. Anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah, yang diketik salah, dan mohon maaf apabila suaranya kurang jelas dikarenakan saya sedang flu. Harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.